Naspi, Onyx Esports, satu hero untuk seorang Drian. Masih ada Parsha bahkan untuk Drian. Drian masih berkesempatan mendapatkan Parsha. Parsha masih ada, Chang'e masih ada. Berkesempatan mendapatkan Eudora juga oke. Eudora untuk Cloud juga bisa. Kadita juga bisa. Kalau Kadita sebenarnya menurut aku malah kalah gengkernya doang. Kalau aku malah enggak. Kalah gengker sama Selena. Kenapa? Karena Selenanya ini pasti bakal early agresif banget kan. Early agresif pasti Selena. Mau nggak mau Kadita ini kan kayak nungguin level 4 dulu kan. Okay. Nungguin momentum dulu. Kalau misalkan emang mau Kadita pun berarti mungkin dia akan mainin satu hero lagi yang punya damage tapi di side lane. Ya itu dia, makanya aku bilang Kadita karena cewek kayaknya bakal main marksman lagi. Atau dia harusnya apa yang bakal diambil? Fighter kah? Granger kah? Oh, Baxia dan juga Parsha. Parsha. Bener kan? Bener. Nah, Parsha. Baxia. Berarti ini nih yang main Benedetta cewek harusnya. Yep. Offlane-nya bakal dipakai sama Boots dengan Baxia, dengan Benedetta digunakan oleh seorang cewek dan Genflix Aerowolf. Satu saat lane Satu lagi. pick terakhir. God lane. Ayo kita tebak-tebakan KB. 1-1. Pulung. Chang'e. 1-1 Chang'e. Kalau gue pribadi dari God lane-nya ini dengan posisi kayak gini harus yang kuat. Coba buat split push ya. Udah di ban, sorry. Mana? Oh iya udah di awal. Iya udah awal di ban. Ya, 1-1 boleh. Tapi buat split push iya. Butuh. Hayabusa. Harley ternyata. Magical damage. Iya masih main magic Samping loh. Cloud kah? Mars? Bisa jadi. Enggak, Marsnya ditaruh di mid. Oh yes, bener banget. Mars Cloud side. Cloud side. Nah, oh, seperti yang sudah kita duga. Terlalu banyak sisi sama dengan Cloud tidak akan bisa bermain di jungle. Nah, otomatis farming pattern-nya akan lebih optimal ketika di side lane. Ada Jauhead, ada Parsha, punya sisi yang cukup besar. Apalagi Benedetta dari gold lane-nya bisa roaming dengan cukup cepat dan teleprediction kalau misalnya KB silahkan pilih. Aku lebih suka draftnya milik Onyx Esports. Apa lu? Onyx Esports. Gua Genflix. Oke. Karena apa? Tebak. Pasti KB tahu. Karena Cloud samping. Pinter. Dan dia pakai early gankingnya pakai Harley sama Sylvana. Aku Genflix Aerowolf karena adanya Cloud di samping. Yes. Berarti dua untuk Onyx dan juga ada satu untuk Genflix Aerowolf. Kita akan melihat sesaat lagi nih. Soalnya beda, winning kondisinya beda. Onyx lebih menang di team fight, tapi Genflix Aerowolf lebih menang nanti ketika setup late game-nya. Setup late game-nya. Kalau misalnya dari seorang Mas berhasil mendapatkan DHS di menit 5 atau 6. Ini bakal jadi berat banget untuk tim Onyx Esports. So, kita langsung masuk saja. Ini dia di game yang pertama di hari yang kedua. Onyx Esports, sang tuan rumah akan menghadapi Genflix Aerowolf. Oke, bersama-sama kita pastinya akan langsung menyaksikan pistol kapit. Kita pasti akan langsung tetap mengawal. Dan juga pertempuran udah mulai pecah di bagian Little Wondara. Bukan hanya itu aja, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Cewek menggunakan Benedetta, dia nggak pasif mainnya. Dia benar-benar membantu pergerakan dari tim Onyx Esports seperti yang dibilang oleh Profesor KB. Tapi Boots membuka vision, sepertinya Boots nggak mau lebih dalam lagi. Ada informasi yang diberikan shot call sepertinya. Soalnya Boots langsung mundur. Bootsnya langsung mundur, kayaknya itu ada panggilan suruh mundur. Kalau misalnya kalau gue jadi Boots, mungkin beda kasus kali ya. Gue tetap gas gitu, Prof. Iya, makanya nggak masuk ya. Tarik gak sih? Tarik. Soalnya kelihatan banget pergerakan dari Fredo bakal coba dipaksa kali ini. Fredo masih punya satu bomb yang bakal dipasangkan oleh Boots. Ejector ke arah belakang, ternyata berflop. Hujan Nabi, pala bapak kau Hujan Nabi berhasil mendapatkan satu buah point kill untuk tim Onyx Esports. Yap, dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx, menghilang sudah tadi 3 orang langsung mundur ke bagian belakang ya. Karena udah nggak kondusif lagi untuk langsung melanjutkan bagaimana sebuah pertempuran di awal-awal menghilangkan satu playernya. Ya kita akan balik lagi nanti melihat bagaimana kelanjutannya. Dan tadi lihat free play yang cukup baik dari seorang cewek di arah top lane membuat seorang Mars gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dia tinggal nunggu sampai level 4. Ini dia. Dihajarkan seorang cewek. Masih ada Anai dan juga Des yang berhasil ke arah belakang. Masih terkena imun. Yes, belum ada final blow juga ini keluarkan seorang cewek karena masih level 3 dipasangkan ke arah belakang. Ingat cewek punya execute. Final blow ke arah belakang. Execute Israel. Ternyata ceweknya tergeki dibalikan keadaannya. Execute Israel. Bahkan cuma dipasangkan 1 untuk 1 di arah top lane. Pertukaran yang cukup adil dari tim Onyx dan juga Genflix Aerowolf. Dua dari Turtle. Sampai berhasil mendapatkan 1 buah bomb Turtle. Keuntungan di mana Onyx kehilangan cewek tapi dia dapetin Turtle dan juga dapetin Fredo Kitty. Benar sekali, sementara itu untuk sekarang kita lihat Battle Royale langsung nancep dipatil aja dengan pedang sebesar itu, ditabrak lampu-lampu ya sekarang menghilang sudah, sementara lelenya nggak kena.
menghilang. Dan bahkan 1 poin tambahan dari seorang Rinasmi untuk tim Onyx Esports membuat Onyx bakal lebih unggul dari Gold di 8.000 di menit yang kedua. Di arah top lane, Mars gak bisa apa-apa karena dia cuma bisa satu. Blazing Duet, clear minion, Blazing Duet, clear minion. Dan harusnya kalau gue jadi Mars, gue sabar, gue ada Blazing Duet. Yep. Dari indikator ultimate-nya ada, gue Blazing Duet, baru gue pulang. Oke. Karena rugi banget. Satu wave itu sangatlah berharga, tapi Iya, ternyata benar. dia menuju ke arah damage kena poker trick. Masuk, botol semua damage-nya masuk. Semua brosurnya diterima oleh Drian dan bahkan Drian terlena di arah mid lane sana. Di bagian atas sana udah ada Blazing 2 dan juga Battle Mirror ini masih ditabrak lagi dengan Unstoppable Force Ejector. Connect langsung ke arah Cloud menghilang sementara Clay kali ini menggaruk aja ke arah Jawhead-nya. Setidaknya satu wave diamankan oleh seorang Mas. Cewek menuju ke arah belakang. Terkena damage yang cukup sakit dari seorang Thor dilempar dan bahkan lelenya hampir saja almost Clay. Satu Garode, Soliter. Aku mau coba dipaksa. Cewek bakal dipaksa. Never berhasil membuat seorang cewek mundur ke arah belakang. Naimura juga sangat-sangat baik sekali memberikan efek imun terhadap Benedetta. Jadi garukan dari Soyana tadi nggak terlalu berasa. Wah, di bagian tengah juga untuk sekarang di bagian rivernya ada sebuah colokan tapi tadi nggak kena ya. Nggak jadi menjadi pasien swapnya untuk Jawhead tadi. Betul banget sebarang betul, tapi Baxia sudah standby di sana, dia bakal ngebuka vision. Ada sekali report, hujan api, balap apa hujan api dibuka, ternyata mau coba dipatah, ada Benedetta ke arah belakang. Maka Fredo Kitty pun gak mau untuk menang semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksakan untuk mendapatkan satu buah mid turret dari tim Genvis Aeromob. Mencoba dipaksa karena turtle yang selanjutnya bakal tidak ada kontes harusnya dari tim Genvis. Benar sekali, sementara Rinasmi dan juga Botol di bagian belakang tapi masuk ke dalam rumputan ini. Ejector Unstoppable Force-nya akan masih berhasil untuk mendapatkan ke arah Harley tapi ternyata Rinasmi berapa itu tengah flick kerja. Satu pukulan terakhir bahkan diselamatkan Fredo Kitty mendapatkan satu. Yes, satu stun di arah belakang dan juga Kibo juga pertukaran yang cukup adil. Walaupun dua yang hilang, tapi mid laner dari Onyx Esports Suns harus hilang. Fredo Kitty, Ibral Jase hanya untuk mundur. Gak ada yang bisa ditabrak lagi dari para pemain tim Gameplay Siren Wolf di arah top lane. Benar sekali, sayang sekali tadi ada YSS yang harus menjadi korban ya. Dimana kita bisa menyaksikan pertempuran di area turtle tapi malah YSS yang harus menjadi korbannya. Sayang sekali untuk Onyx gak bisa terus-terusan begini. Betul banget suara betul, dan di arah bottom lane Benedetta mengejar ke arah seorang Mars kembali di early game. Mungkin agak sedikit sulit, makanya sudah gue bilang. Ini kalau misalnya di menit 5 menit 6 Mars sudah punya DHS, dia bakal bisa solo kill seorang Benedetta. Tapi ternyata Turtle diamankan tim Onyx, Genvis Aeromob. Onyx bakal coba untuk memaksakan keadaan. Langsung Reflector ke arah belakang dan coba di follow up. Fredo Kitty menuju ke arah seorang Drian. Ternyata standing akan langsung ada telur dan Gulu menuju ke arah seorang Drian, masih bisa ditahan. Naik dan bahkan ditumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, tidak ada follow up sama sekali untuk seorang Fredo Kitty. Iya, dan lihat di minimap di mana pergerakan di Sunsin bisa mendapatkan ke arah mid turretnya. Ini menjadi sebuah sentral dari area pertahanan untuk Gameplay Aeromob yang berhasil dilumpuhkan. Menit 5 udah punya DHS. Bener gak? Tapi kalau ini melihat turret mid yang hancur, sebenarnya ini malah jadi kerugian buat Clay-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri power spike dari Selena adalah ketika mereka memiliki mapping power. Benar. Tapi ketika mid lanernya hancur, ini bakal sulit. Lihat damage ya, udah mulai berasa dari seorang Mas. Bawa tablet di duet langsung ke arah belakang, tapi ternyata damage terasa karena seorang buta flat shot. Dengan kali 3 berhasil ditumbangkan. Mas fokus ke arah turret, dihilangkan begitu saja. Sudah aku bilang, sudah bakal berasa damage-nya ke arah seorang Keyboy, bahkan sudah berasa kelitikannya. Tapi ke Boots masih kayak aduh, belum berasa nih bosku. Iya, mungkin masih untuk sekarang ya masih gelai-gelai aja seperti itu ya dia. Tapi untuk ini pertempuran di bagian tengah dengan 3 orang yang sudah set up strategi, ada 2 orang tadi bersembunyi dalam rumputan tapi sekarang udah movement lagi ke arah yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah apa lagi ya, tanda tanya lagi untuk Onyx, di mana beberapa player tersebut strategi macam apa lagi akan mereka keluarkan. Sementara untuk Silvananya Phantom sesang dikeluarkan begitu langsung dikena swap test aja, masih bisa kabur. Keyboy memaksakan keadaan kan gak kena ternyata Imperial Justice-nya. Seorang Keyboy tapi gak bakal coba di follow up, karena kalau di follow up ini bakal menjadi bencana untuk Gameplay Aeromob. Tadi ceweknya bagus banget. Dia bakal cover ke arah seorang Suns karena dia tahu bakal diharas dan dia terkena satu buah lele. Langsung di break damage terlalu besar. First damage dari Clay dan bahkan harus tumbang seorang cewek di arah top lane, membuat
Kali ini tim Genflix bebas untuk mendapatkan satu buah turret di arah top lane harusnya. Kalau ada minion yang berhasil di-cutting oleh tim Genflix Aero. Ini bagus banget sih. Tadi ada Abyssal Roar juga yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada pergerakan api untuk sekarang. Turtle-nya udah mulai dicolek. Udah ada Mountain Shocker juga terlihat bagaimana posisi dari Genflix Aero. Ditabrak kena atap Bloodborne-nya agak kena ke arah siapapun. Feder Estrek telah dikeluarkan. Fredo terkena seperempat darah. Boots akan membuka vision di keberadaan para pemain dari tim Genflix. Di mana keberadaan langsung ke arah seorang botol. Fokus. Objektif damage. Dibuka Tortoise-nya. Langsung ke arah belakang. Tapi gak ada follow up. Drian sudah standby di arah rumput. Feder Estrek bakal mengincar ke arah belakang sepertinya. Dari Genflix harus berhati-hati. Harus ada yang ngebuka Boots. Karena kalau nggak Mars di satu kali combo ini hilang. Wah, ini Bulls dan juga Kiboy benar-benar ngedorong dan juga ngezoning out player dari Gambling Arrow. Di mana sekarang kita lihat aja ban dalamnya masih muter-muter nabrakan atau digetok kayak dengan pedang sebesar itu. Bahkan retribusi diamankan oleh seorang botol. Dapatkan saja mundur ke arah belakang. Sudah hilang. Rinasmi jangan seperti cewek dan juga ceweknya ditumbangkan. Dua player hilang dengan Turtle. Juga luar biasa. Drian masih ada Purify. Satu yang terakhir Kiboy bakal coba untuk menyelamatkan di arah mid lane. Di cover dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, Kiboy langsung mendekatin ke arah Parsianya. Ini mungkin ada prediction pergerakan dari apa ya? Dari Harley ataupun tadi udah ada Cloud yang tepat di depan, bisa aja Battle Mirror Image masuk memberikan sedikit damage, terkena lah ke arah Parsianya. Ini lumayan bahaya untuk Onyx Esports. Kalau misalnya kalian sadar, Marsnya agak cukup bebas. Bebas banget. Mars agak cukup bebas. Golden Staff di menit yang ke-8. Cukup farming yang cepat dari seorang Mars. Bahkan Purify-nya udah nggak ada. Marsnya bakal bisa masuk ke arah belakang. Dilempar Kiboy, dia nggak bakal kena karena Purify yang dia miliki. Dan Drian bakal easy kill banget oleh seorang Mars. Udah dijamin. Kalau dia ngebuka Feder Estrek, dia diam di sana. Lagi gini-gini nih, humba-humba-humbale. Itu bakal langsung dihabisin sama Mars kalau misalnya bakal coba di team fight. Lihat, Blessing Duet belum dikeluarkan. Blessing langsung menghilangkan seorang cewek. Dilempar ke arah belakang, tapi langsung ada space escape-nya. Belum ada satu buah Blessing Duet, Mars masih berada di arah belakang. Poke damage ke arah seorang Kiboy. Dinasti memaksakan ke Prime Fighter, langsung hilang tanpa partisipasi. Tapi ejector yang baik dari Kiboy menukarkan Mars dan juga botol di arah bottom lane. Pertukaran yang adil-adil enggak kali ini? Adil-adil enggak. Mungkin kalau dari kuantitas nih ada perbandingan antara 3 dan 2. Benar, tapi untuk dari kualitas ada 2 core utama dari Gambling Arrow yang hilang nih Pak. Makanya aku bilang adil-adil enggak. Adil-adil. Dan cewek memiliki gold dengan 6.400 cukup tinggi. Dengan Rinasmi 6.200, 6.300 untuk Sans. Bahkan untuk Mars sendiri cukup tertinggal jauh. Hitungan dari goldnya. Karena Mars tadi benar-benar di pressure sama cewek. Benar. Yang cewek berhasil membuat dia berada di goal tertinggi, Profesor. Ya, dan entah kenapa dengan melihat Benedetta dari cewek kayak gini, dia yang max space sekarang. Dia yang bakal split push, dia bakal head to head masih sama Mars, cuma perbedaannya adalah dia nggak bisa kayak early game lagi. Poking-pokingnya udah harus dikurangin. Iya, karena dari tadi juga udah ada beberapa ganking dari Gambling Arrow yang emang nge-counter ke arah Benedettanya loh. Ada satu lagi sih, dia nggak boleh yang menjaga di depan, dia bolehnya flank dari belakang. Karena dia bakal langsung menusuk ke arah backline dari Genflix. Oke. Di situ entah ada Clay pastinya atau enggak di situ ada seorang Mars. Karena kalau misalnya dia dari depan terus, semua damage masuk ke dia. Kalau berhasil di-immune dan berhasil dihindari, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau misalnya ceweknya terpick off, daya dobrak dari Onyx Esports, daya powernya untuk team fight itu berkurang. Cuman balik lagi nih bagaimana nantinya pergerakan ataupun movement dari Kiboy dan juga Boots untuk bisa nge-open map jauh lebih luas lagi. Bisa membuat sebuah momen yang jauh lebih bagus lagi agar nantinya ada damage-damage yang bisa diantarkan oleh 3 player lainnya. Oke, Mountain Shocker dibuka kali ini. Para pemain dari tim Genflix Aero sudah terlihat. Satu di arah bottom lane dan bahkan udah setup dari tim Onyx Esports. Apakah mereka bakal coba untuk memaksakan Lord ketika 5 versus 5? Ini nggak bagus banget. Kalau mereka bakal coba culik satu orang dulu, Clay, Battle, atau siapapun itu bakal menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx Esports. Wah, ini udah masuk ke menit 11, poin kill sama dari sisi network juga bisa dibilang hampir sama, hanya berbanding sekitar 200 gol aja Iya, loh. dos perak di menit yang ke-11 itu nggak berasa banget harusnya. Beda sama di early. Oke, dipok begitu saja biar Bapak Lordnya lewat. Biar tahu juga dari gameplay di tengah. Iya. Enggak di tag di tengahnya ada orang apa enggak? Iya, terlebih trapnya kan belum dipasang dan baru mungkin akan dipasang. Sementara kalau misalkan melihat dari winning conditionnya Genflix Aerowolf, mereka hanya cukup untuk menangkap ke arah Drian. Karena Driannya ini kan yang benar-benar memiliki burst damage tertinggi. Oke, Kiboy juga udah punya Athena Shield kali ini. Dan langsung coba lempar ke arah belakang, botolnya benar-benar dipaksakan Kiboy. Sedangkan dari seorang Mars masih terlalu jauh. Memilih ke arah belakang final ball juga seorang Clay terkena damage cukup besar. Maka coba membantu pergerakan. Belum ada satu ball Blessing Duet. Blessing Duet ke arah belakang Drian terkena damage banyak cukup banget seperti yang sudah kubilang. Langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sudah gue bilang shutter didapatkan oleh seorang Mars. Tapi kali ini jangkauannya masih ada. Bakal coba dikejar oleh seorang Bus. Satu buah mirror image selalu dikeluarkan. Kayaknya bakal satu out of delivery.
Art of Tiberi udah balik. Satu Art of Tiberi dan Pasti. dia balik. Masih mencari dan juga tetap mempertahankan bagaimana stacknya dan sekarang. Wah, pinter banget. Menghilang sudah, tapi mereka mau nggak mau kayaknya harus merelakan bagaimana lone yang pertama ini. Ataupun ya lore ini akan menjadi daya dobrak untuk Onyx Esports. Udah gua bilang kan, Kiboy itu gak jago buat ngebuat momen. Dia tahu di depannya ada orang, dia bakal coba cek langsung gambling Israel. Bagus banget. Harley-nya yang langsung Pedang ejector tajam, tadi, Pak. Pedang tajam. Agresif bro, seperti Pedang yang Profesor tajam. bilang. Dan gue juga udah bilang kan, Driannya bakal easy kill banget. Dan bener, easy kill banget sama Mars. Dan Mars gak peduli apapun yang terjadi, dia tahu dia nggak bisa dapetin semua, Oke. tapi dia bisa dapetin supportnya. Dan bahkan dapetin shutdown, dapat gajian dari seorang Mars. Tapi ini harus hati-hati juga sih sama teman-teman Genfix Aerowolf karena high ground mereka mungkin bisa dipok dengan Fedra Airstrike dari Holy Crystal. Tapi Kiboy bakal coba ditangkap karena terlalu nakal ujung karena belakang Marsnya yang tertangkap pada Fredo di Busnya. sana. Gak ada yang mencoba untuk Satu mengcover lagi. Selena. Tak ada satu lele yang kena terhadap seorang bus. Botol bakal coba dikejar. Bakal Pendek. terlompat di arah mid lane. Dan Sampai bisa terakhir. cover pass. Win of Win of danger. danger. Dan bakal double kill. Ini bisa menjadi Double kill. bencana karena Onyx Esports mendapatkan loss. Rinasmi. Ini Winternya sudah hilang. Keluar masuk. Rinasmi jadi tolong dan busnya terlalu offside. Boots-nya terlalu bernafsu untuk bisa membantu ke arah Sans, bisa mendapatkan Rinasmi, tapi ternyata malah dialah yang harus menghilang tepat di arah inhibitor tarik ini. Tapi Fedra Airstrike-nya sakit banget. 2 hit seperti itu apa-apaan, buset. Lihat Rinasmi Breakfighter saya memaksakan keadaan, tapi ternyata damage dari seorang terlalu sakit. Pan Asmara berhasil menghujam jantung, dapetin 1 point kill. Final blow untuk Final Clear blow. ini dengan cukup cepat. Jarak bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Nggak ada mas, 7 detik lagi. Dan 3 turret Rapi. inhibitor dari tim Genflix hilang. Ompong seompong-ompongnya dari tim Genflix Aerowolf. Ompong sudah harus melakukan reboisasi lagi ya, penanaman ulang lagi. Oh, tertariknya mungkin nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi untuk sekarang, inilah area pertahanan yang hanya dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Hanya ada best turret lah. Wah, ini Mountain Shocker pun dikeluarkan, terlihat sudah seluruh player dari Genflix Aerowolf ada di pekarangan rumahnya. Nggak ada yang keluar dari pagernya untuk masuk ke dalam area bushnya. Ini si Genflix harus coba untuk ganking balik sih, Be. Kalau menurut gua ya. Enggak. Susah. Mappingnya Selena ini bakal ketutup banget. Dan satu-satunya cara Genfix Aerowolf untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah mereka yang harus benar-benar full defense sampai mereka mendapatkan red kill yang seimbang. Atau bahkan lebih dari seimbang. Oke, gua kira kalau gua sih kayak berada di bus, gua bakal coba ini kan karena dari tim Onyx mereka tuh ada beberapa player-player yang suka ngebuka map, apalagi pick off cewek, itu bakal enak banget. Karena Tapi itu gameplay wasting- mereka. Iya, Karena itu gameplay mereka. Iya gameplay mereka, tapi Clay terlalu offside berada di garis depan. Mana belum sekarang belakangnya kan pertandingan cukup banyak. Clay setelah dikeluarkan udah mulai pasal dari Clay-nya. Botol beberapa cara terakhir, bakal saling belakang malam dari Rinasmi dengan Brand Fighter ya. Wah, ada play. Breaker ke arah belakang, Tiwaga hilang, sudah hilang menuju ke 4 Rinasmi seorang diri di depan sana, menahan 4 player dari tim. Onyx Esports, bakal dilempar, what a play from Kiboy, oh my god, ini bencana untuk Genflix Aerowolf. Berat sekali final belum dikeluarkan, tapi ternyata best turretnya sakit banget. Fedra Airstrike, ya ampun, itu kepala vertigo migraine sudah dipastikan. Wipe out, Wipe out. Onyx Esports take the game 1. Congratulations Onyx Esports, game 1 untuk mereka. Wah. Lihat tadi Kiboynya bagus banget, dia ngambil karat seorang botol dan bahkan botolnya Bocah langsung montek emang. Ampun boy, Udah, gua ampun. bilang. Bocah montek dia. Kiboy fix bocah montek banget sih. Tapi aku lebih memperhatikan Drian dengan 2